Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Putri Maharani dengan NIM D1D1236 akan menjelaskan tentang tugas kedua ekologi dan rekayasa ekologi tanah. A. Padi gogo. Organisme tanaman padi gogo tiada lain merupakan padi yang diusahakan pada lahan kering. Area lahan kering ini sebarannya luas, tidak terpaku pada lahan di daerah yang bercurah hujan rendah atau pada bagian teratas dari suatu daerah berlereng yang tidak atau kurang mampu menampung air relatif lama. Bisa jadi padi gogo dihasilkan dari lahan kering di antara tanaman tahunan sebagai tanaman sela. Padi gogo umumnya ditanam pada jenis tanah seperti tanah di hutan, lahan pasang surut, dan rawa yang pada akhirnya menimbulkan istilah seperti padi ladang, padi gogo, rencah, serta padi lebak. Penanaman padi gogo dapat dilakukan di antara tanaman perkebunan, di antara lereng, dan di lahan-lahan. Sedangkan persyaratan utama untuk tanaman padi gogo adalah kondisi tanah dan iklim yang sesuai. Faktor iklim terutama curah hujan merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan budidaya padi gogo. Hal ini disebabkan kebutuhan air untuk padi gogo hanya mengandalkan curah hujan. Pada tanaman padi gogo, untuk pertumbuhan populasi biota tanah tergantung pada kondisi lingkungan seperti cuaca iklim. Seperti dilihat pada gambar bahwa populasi biota tanah pada tanaman padi gogo mengalami penurunan atau tidak subur. Yang kedua, jagung. Organisme tanaman jagung hampir sama dengan tanaman padi gogo. Pada umumnya tanaman yang menyerbuk silang atau bersari bebas susunan genetik antar suatu tanaman dengan yang lain dalam suatu varietas akan berlainan. Oleh sebab itu, sifat-sifat pada tanaman menyerbuk silang akan menunjukkan suatu varietas yang besar. Walaupun demikian, varietas tersebut masih menunjuk sifat-sifat yang dapat diukur seperti tinggi tanaman, bentuk tongkol, tipe biji, warna biji, dan sebagainya. Varietas yang telah mengalami seleksi dan adaptasi pada suatu lingkungan akan menunjukkan suatu keseragaman fenotipe yang dapat dibedakan dengan varietas lain. Populasi tanaman jagung dapat dilihat dalam gambar bahwa tanaman jagung memiliki populasi biota tanah yang amat subur sehingga menyebabkan tanaman tumbuh dengan subur. Yang ketiga, padi sawah. Organisme padi sawah adalah tanah padi sawah terbentuk dari tanah kering dan tanah basah atau tanah rawa, sehingga karakterisasi sawah-sawah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh bahan pembentuk tanahnya. Tanah sawah dari tanah kering umumnya terdapat di daerah dataran rendah, dataran tinggi, atau non-vokal, yang pada awalnya merupakan tanah kering yang tidak pernah jenuh air, sehingga morfologinya akan sangat berbeda dengan tanah sawah dari tanah rawa yang pada awalnya memang sudah jenuh air. Populasi pada tanaman padi sawah terlihat dalam gambar juga masih dari kata populasi yang baik. Hal ini menyebabkan pertumbuhan pada tanaman masih belum terjadi kesuburan. Komposisi mineral primer mempunyai arti yang penting dari segi pengelolaan tanah sawah. Tanah sawah dengan kandungan mineral mudah lapuk yang tinggi akan mempunyai cadangan sumber hara yang tinggi pula. Sebaliknya, dominasi mineral resisten pada tanah sawah menunjukkan miskinnya cadangan sumber hara dalam tanah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.